Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita satu hari ini, mari kita terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya yang akan menyapa kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Kamis tanggal 25 November 2021 tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 62 ayat yang kedua. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru, yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku seiman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Umat Israel telah kembali dari pembuangan Babel. Mereka telah tiba di tanah Kanaan. Ketika mereka masih di pembuangan Babel, sebelum tiba di tanah Kanaan, dalam pengharapan mereka bahwa mereka akan tiba di negeri yang indah, mereka akan dapat beribadah di bait suci Tuhan, dan mereka akan hidup dengan aman, damai, dan sejahtera. Namun setelah mereka tiba di tanah Kanaan tersebut, realita yang mereka lihat bertolak belakang dengan apa yang ada di angan mereka. Bak kata peribahasa, jauh panggang dari api. Yang mereka lihat adalah kota yang telah porak-poranda, yang telah luluh lantak dan ditumbuhi oleh semak belukar karena telah ditinggal selama 70 tahun. Yerusalem dan kota Sion bagaikan kota mati. Itulah yang mereka alami ketika mereka kembali ke tanah Kanaan. Akibatnya mereka merasa terpuruk dan sangat kecewa. Lebih baik berada di negeri pembuangan daripada di tanah air sendiri. Karena demikian keadaannya. Begitulah kesan mereka. Semangat umat itu pun memudar untuk membenahi kota Sion dan kota Yerusalem. Sehingga mereka membiarkan kota tersebut terlantar. Di tengah situasi yang demikianlah tampil Nabi Yesaya untuk mengembalikan semangat mereka yang telah memudar. Jika hati mereka telah tawar dan semangat memudar, kemudian merasa tiada lagi harapan untuk masa depan mereka, maka sang Nabi pun bernubuat bahwa akan tiba masanya. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Tuhan akan memulihkan Sion dan Yerusalem sebagai pusat peribadahan dan juga sebagai pusat pemerintahan, bahkan juga sebagai simbol kemuliaan umat Tuhan. Harapan mereka sebagai umat Tuhan akan diwujud nyatakan oleh Tuhan sendiri. Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Bukankah demikian juga dengan kehidupan kita? Dapat terjadi seperti kehidupan umat Israel yang merasa terpuruk dalam menjalani kehidupan kita ini. Seperti yang kita hadapi sekarang, yaitu pandemi COVID-19 yang masih belum selesai dan belum berakhir,
yang telah banyak memakan korban. Yang korbannya juga mungkin keluarga kita, atau mungkin kepala keluarga yang telah meninggal dunia oleh sebab COVID-19. Sehingga menjadikan kita gamang dalam menjalani kehidupan ini, karena kita merasa bahwa seolah-olah harapan kita telah kandas, harapan kita telah hancur, dan harapan kita telah pupus. Namun, saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan hari ini memberi harapan kepada kita, bahwasanya kebenaran Tuhan akan menaungi kehidupan kita. Bahkan Tuhan akan memberikan kemuliaan kepada kita. Tuhan akan memulihkan dengan masa depan yang baru, dan orang akan menyebut kita dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Oleh karena itu, saudaraku, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Selamat beriman dan selamat berpengharapan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami lepas pribadi pada hari ini, agar kami tetap mempunyai pengharapan dalam menjalani kehidupan ini. Walau mungkin realita yang terjadi dalam kehidupan kami tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, namun kami tetap yakin bahwa Tuhan pasti membawa kami kepada kebenaran dan kemuliaan-Mu, sehingga kami yakin bahwa masa depan kami pasti cerah dan penuh ceria, karena Tuhanlah masa depan kami. Berkati kami hari ini di setiap langkah juang kami, agar memberikan berkat yang melimpah ke dalam kehidupan kami dan mencukupkan segala kebutuhan hidup sehari-hari kami. Bapa Sorgawi, beri kesembuhan dan pemulihan bagi saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, agar kembali pulih dan sehat. Hiburkan yang berduka Tuhan, dan kuatkan yang dalam pencobaan. Hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.